ucapkan selamat kepada kalian semua karena kalian sudah naik ke kelas 8. Berarti kalian udah bukan adik-adik lagi di sini. Kalian sudah menjadi abang-abang dan sudah menjadi kakak-kakak. Jadi kalian harus kasih contoh yang baik buat adik-adiknya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di pertemuan pertama, Ustadz akan menjelaskan atau Ustadz akan memberitahu materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ustadz ulangi, kali ini kita akan belajar di pertemuan pertama ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tapi sebelum Ustadz jelaskan apa itu unsur-unsur teks berita, kalian udah tahu apa itu pengertian dari teks berita? Kalau kalian belum tahu, mari kita belajar sama-sama. Yang pertama, teks. Ada yang tahu apa pengertian teks? Ya, mungkin kalian udah nampak di papan tulis. Teks adalah naskah atau bahan tertulis untuk dasar pembelajaran atau memberi informasi. Jadi teks itu sifatnya adalah memberi informasi dan sekaligus sebagai bahan pembelajaran. Itu teks. Lalu apa itu berita? Berita adalah cerita atau keterangan mengenai suatu hal yang hangat, yang masih dibicarakan, yang jadi bahan pembicaraan orang-orang atau yang sedang dibicarakan oleh orang-orang. Contoh, di tahun ini, di awal tahun 2020 dan di akhir tahun 2019 muncul wabah atau virus yang mematikan. Sampai sekarang berita tersebut masih hangat dibicarakan. Hal tersebut masih hangat dibicarakan. Nah, itu juga termasuk ke dalam berita. Nah, dari sini, dari berita ini dapat kita simpulkan bahwa berita itu sifatnya faktual. Tahu faktual? Faktual itu artinya adalah memang benar-benar terjadi. Itu faktual. Nah, dan berita ini sifatnya juga ada aktual. Aktual itu apa? Aktual itu beritanya baru kemarin terjadi. Misalnya baru-baru saja terjadi. Memang benar kan COVID-19 itu sekarang baru-baru terjadi. Nah, itu juga termasuk ke dalam berita karena sifatnya aktual. Lanjut. Dan dia memiliki nilai-nilai berita. Maksudnya adalah kalau berita ini dia mempunyai nilai-nilai berita. Maksudnya gini, dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah berita. Kenapa? Karena mungkin ada sesuatu hal yang memang benar-benar ada dan memang benar-benar bisa kita buktikan. Ya, seperti COVID-19 itu memang benar-benar terjadi dan memang benar-benar lagi hangat dibicarakan. Nah, itulah dia berita. Nah, dari pengertian dua di atas ini, dari pengertian teks dan berita, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang peristiwa faktual atau memang benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya atau memang berdasarkan kenyataan dan bersifat aktual, memang baru-baru ini terjadi dan mengandung nilai-nilai berita. Berarti kalau mengandung nilai-nilai berita itu dia bisa memang benar-benar dikatakan sebuah berita. Lanjut, dari sini sudah mengerti apa itu teks berita. Mari sama-sama kita belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita kalau dalam bahasa Inggris itu ada unsur-unsur apa namanya, lupa Ustaz, pertanyaan 5W1H. 5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia saja karena kita sedang belajar bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, unsur-unsur teks berita ternyata ada 6. Ada 6 unsur-unsur teks berita. Yang pertama, peristiwa apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Bisa saat ini. Peristiwa apa yang benar-benar terjadi saat ini? Kita ambil dari berita-berita COVID-19 ya. Nah, peristiwa apa? Peristiwa yang benar-benar terjadi saat ini adalah peristiwa
maraknya atau merebahnya atau meluasnya virus COVID-19 dan yang awal mulanya dari negara Cina sekarang menuju ke negara-negara lain, bahkan di seluruh dunia. Di manakah peristiwa itu terjadi? Nah, awal mula COVID-19 itu hanya ada di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Tapi lambat laun ternyata virus itu semakin lama semakin berkembang. Jadi sekarang ini COVID-19 atau virus corona bahasa ininya itu dia sampai ke negara kita tercinta Indonesia dan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia, bahkan dari kutub utara sampai kutub selatan. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, awal mula peristiwa itu terjadi itu tepatnya di akhir tahun 2019 di kota Wuhan, di negara Cina. Itu awal mula COVID-19 tercipta di Cina. Nah, kapan berakhirnya Ustadz belum bisa pastikan karena sampai sekarang COVID-19 juga masih merebah di mana saja dan masih menularkan ke orang-orang yang ada di dunia ini. Nah, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Nah, awal mula COVID-19 itu muncul mungkin hanya orang Cina saja yang mengalaminya. Tapi lambat laun sampai sekarang ini ternyata orang-orang yang ada di negara Cina maupun yang ada di luar negara Cina termasuk Indonesia itu semuanya sudah mengalami ataupun sudah terkena imbas dari COVID-19. Jadi di sini jawabannya adalah kalau dia nanya siapa, berarti yang pertama awal mulanya itu adalah orang-orang yang ada di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Nah, kalau sekarang ini kalau saya jawab ini siapa? Nah, jawabannya adalah seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini terkena imbasnya atau mengalaminya. Lanjut, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Kenapa COVID-19 itu bisa ada? Ya mungkin satu, orang-orang tidak menjaga kesehatan. Dua, mungkin sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Tiga, mungkin orang sembarangan makan makanan sesuatu yang jorok mungkin. Lanjut, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Nah, itulah yang masih menimbulkan pertanyaan. Bagaimana terjadinya peristiwa tersebut? Jadi, kalau di Wuhan, bagaimana terjadinya itu sebelum mereka ditetapkan bahwa mereka itu sakit COVID-19, itu ada gejala-gejalanya. Nah, gejala-gejala tersebutlah yang membuat mereka itu dikatakan atau didiagnosa, kalau dalam bahasa IPA-nya didiagnosa sakit COVID-19. Nah, itu ditandai dengan ciri-ciri batuk dan sesak nafas. Nah, itulah dia unsur-unsur dari teks berita dan bisa kaitkan dengan contoh COVID-19 agar lebih jelas. Nah, kalau mau yang lebih jelas, Ustadz akan menampilkan sebuah slide dan foto sekaligus ada suara Ustadz dalam. Dari sini nanti Ustadz akan menjelaskan unsur-unsur teks berita sekaligus Ustadz akan menjelaskannya satu persatu. Sampai di sini dulu dan stay tune. Selamat mendengarkan. Ustadz akan membacakan contoh teks berita yang ada di halaman 3 teks 1. Judulnya, bersama Taylor Swift, Joe Alexander tampil di malam puncak Grammy Award. Bersama Taylor Swift, Joe Alexander tampil di malam puncak Grammy Awards. Dikutip dari Merah Putih Musik, mendekati malam puncak penganugerahan Grammy Awards 2016, nama pianis ajaib Joe Alexander jadi sorotan di tanah air. Pasalnya, Joe adalah bocah 12 tahun asal Indonesia yang berhasil masuk dalam 2 nominasi Grammy ke-58. Menurut keterangan resmi The Recording Academy sebagai panitia penyelenggara, Joe akan tampil pada acara malam puncak Grammy Awards di Staples Center, Los Angeles, Senin 15 Februari waktu Amerika.
bersama sederet musisi dunia seperti Adele, John Legend, Lady Gaga, Rihanna, dan Taylor Swift. Meski masih terbilang sangat muda, Joe sudah mengeluarkan 2 single hitsnya berjudul My Favorite Things dan Giant Step. Dan yang sangat mengesankan, 2 single Joe ini masuk 2 kategori untuk nominasi Best Jazz Instrumental Album dan Best Improvised Jazz Solo di ajang Grammy Awards 2016. Suatu pencapaian yang besar bukan? Perjalanan Joey Alexander untuk bisa menyabet penghargaan bergengsi di dunia ini bisa dibilang tak mudah. Untuk dikategorikan Best Jazz Instrumental Album, Joey Alexander harus berhadapan dengan Terence Blanchard featuring The A Collective, Robert Glasper and the Robert Glasper Trio, Jimmy Green, dan John Scofield. Adapun Christian McBride, Donnie McCaslin, dan Joshua Redman akan menjadi pesaing Joey Alexander untuk kategori Best Improvised Jazz Solo. Malam penganugerahan Grammy akan dilangsungkan di Staples Center, Los Angeles dan akan disiarkan langsung oleh jaringan televisi CBS pada Senin 15 Februari. Ya, ini adalah contoh dari teks berita. Berdasarkan contoh teks berita yang Ustadz baca sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan apa sih itu teks berita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita cermati lagi hal-hal seperti teks 1 memberikan informasi tentang Joe Alexander yang menjadi sorotan di tanah air karena Joe adalah bocah 12 tahun asal Indonesia yang berhasil masuk dalam 2 nominasi Grammy ke-58. Nah, informasi tersebut itu sifatnya faktual, bukan rekayasa dan dapat dilacak kebenarannya. Selanjutnya, informasi tersebut itu disajikan secara aktual. Maksudnya adalah disajikan sesaat setelah terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, informasi tersebut memiliki nilai berita atau termasuk dikategorikan berita penting. Kenapa? Karena peristiwa tersebut berdampak pada kepentingan orang banyak, membawa harum nama bangsa, menginspirasi pembaca atau pendengar, dan memotivasi generasi muda. Selanjutnya, dari temuan-temuan yang udah Ustadz bacakan sebelumnya atau yang Ustadz terangkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa pengertian teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa yang bersifat faktual, aktual, dan memiliki nilai berita. Nah, selanjutnya, apa sih itu unsur-unsur teks berita? Nah, unsur-unsur teks berita itu sudah pernah mungkin kita belajar di SD ataupun mungkin di kelas 7. Unsur-unsur teks berita itu nggak jauh dari 5W1H. 5W1H. Nah, dari situ kita sudah bisa mencari ataupun sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari patokan 5W1H. Contohnya ada di halaman 4. Mari kita buka halaman 4. Di tabel nomor 1. Peristiwa apa yang dilaporkan? Nah, peristiwa apa berarti dia mewakili what. Nah, di sini juga dideskripsikan bahwa ternyata peristiwa yang dilaporkan itu adalah bocah 12 tahun asal Indonesia yang berhasil masuk dalam 2 nominasi Grammy ke-58, yaitu siapa? Si Joe Alexander. Nah, selanjutnya, deskripsi selanjutnya itu adalah Joe Alexander akan tampil pada acara malam puncak Grammy Awards di Staples Center, Los Angeles, Senin 15 Februari waktu Amerika, bersama sederet musisi dunia seperti Adele, John Legend, Lady Gaga, Rihanna, dan Taylor Swift. Lanjut, pertanyaan kedua, siapa? Nah, siapa itu juga termasuk ke dalam unsur teks berita yang mewakili who. Kalau dalam bahasa Inggrisnya who artinya siapa. Nah, sudah jelas lah ya deskripsinya siapa yang diberitakan yang Ustadz baca sebelumnya. Nah, di situ di deskripsi adalah Joe Alexander. Yang ketiga, kapan peristiwa tersebut diberitakan? Kapan Grammy Award ke-56 dilaksanakan? Nah, di situ ada dua ini. Nah, berita tersebut dicanangkan atau diberitakan itu lebih tepatnya di tanggal 12 Februari 2016. Nah,
Waktu pelaksanaan Grammy Awards-nya itu dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2016 waktu Amerika, tepatnya di hari Senin. Jadi berita ini keluar sebelum sebelum si Joy-nya ini tampil di acara malam puncaknya. Tapi dia nominasinya sudah masuk di tanggal 12 Februari 2016. Lanjut. Nomor 4. Bagaimana Joy Alexander bisa masuk nominasi Grammy Awards ke-58? Nah, ini bagaimana ini juga pertanyaan dari mewakili bahasa Inggris. How? Itu H. Kalau tadi kapan, when, kalau ini how. Bagaimana artinya? Nah, di deskripsi ini dijelaskan bahwa 2 single hitsnya yang berjudul My Favorite Things dan Giant Step masuk 2 kategori untuk nominasi Best Jazz Instrumental Album dan Best Improvised Jazz Solo di ajang Grammy Awards 2016. Untuk kategori Best Jazz Instrumental Album, Joy Alexander harus berhadapan dengan beberapa musisi terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya di deskripsi selanjutnya, adapun Christian McBride dan Donnie McCaslin dan Joshua Redman akan menjadi pesaing Joy Alexander untuk kategori Best Improvised Jazz Solo. Nah, itu dia mewakili dari unsur teks berita yang itu menjawab pertanyaan dari how atau bagaimana. Lanjut, why, mengapa? Di nomor 5. Mengapa peristiwa ini menghebohkan publik tanah air bahkan dunia? Nah, deskripsinya juga ada di situ. Kenapa si Joy ini bisa menghebohkan dunia? Deskripsinya, alasannya, karena Joy Alexander itu masih sangat muda, namun telah berhasil menyabet penghargaan dunia. Yang kedua, satu-satunya musisi asal Indonesia yang berhasil masuk menjadi nominasi Grammy Awards dan tampil bersama para musisi terkenal dunia. Nah, dari situ semua sudah jelas bahwa sesungguhnya unsur-unsur teks berita itu nggak jauh dari 5W1H. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang udah usah jelaskan sebelumnya, ternyata teks berita itu dibuat pada tujuan komunikasi atau fungsi sosialnya. Apa itu? Tujuan komunikasi dan fungsi sosial dari teks berita itu adalah apa? Untuk memberikan informasi kepada pembaca, pendengar, atau penonton mengenai berita yang dianggap faktual, aktual, dan layak untuk diberitakan. Nah, itulah dia fungsi sosial ataupun tujuan komunikasi. Sampai di sini dulu. Kesimpulannya hari ini adalah teks berita adalah teks yang dibuat untuk memberikan sebuah informasi yang bersifat faktual atau dapat dibuktikan kebenarannya, aktual yang baru saja hangat terjadi atau baru saja terjadi, dan memiliki nilai-nilai berita. Unsur-unsur teks berita itu mencakup 6 hal. Yang pertama, what. What itu artinya apa? Dan where artinya di mana, when artinya kapan, who artinya siapa, dan why artinya kenapa. Lalu how artinya bagaimana. Tugas kalian di rumah adalah coba kalian buka buku halaman 7, 5, 6, dan 7. Di situ ada teks 2 dan teks 3, sekaligus ada tabel pertanyaan. Nah, Ustadz minta kalian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat di dalam buku tersebut. Nah, dibuat di dalam kertas manila karena nanti tugas kalian akan Ustadz arsipkan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.